Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salbikanggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A dengan NIM 230507608. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra ini merupakan perpaduan antara dua ilmu yang berbeda, yaitu ada sosiologi dan ada sastra. Nah, apa sih itu sosiologi? Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Adapun hubungan pengamatan yang sama antara sosiologi dan sastra yaitu masyarakat. Tidak berarti mudah menjadi sebuah simpulan tentang definisi sosiologi dan sastra secara integral. Selanjutnya, asumsi dasar kajian sosiologi sastra. Nah, yang pertama itu ada karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra mencerminkan kondisi sosial budaya, politik, dan ekonomi. Pada masa penciptaannya, karya ini mencerminkan realitas sosial di sekitarnya. Lalu, contohnya ini ada di dalam karya Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikan. Ada juga contoh lain tuh seperti di film itu apa namanya, Hapalan Delisa, itu ada di Aceh. Itu tentang masyarakat juga, eh, yang menceritakan tentang musibah yang terjadi di Aceh, yaitu tsunami pada tahun 2004. Selanjutnya, pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Nah, penulis ini dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya sastra. Contohnya ini di Perempuan Berkalung Sorban oleh Abidah Haliki mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat konservatif tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Selanjutnya yaitu sastra sebagai eksperimen moral. Nah, karya sastra sering digunakan nih untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Contohnya ada di Siti Nurbaya dan Marah Rusli, menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dan pernikahan paksa dalam konteks sosial masyarakat. Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sosial terhadap praktik-praktik tersebut. Selanjutnya, karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis baik yang nyata maupun rekaan melalui imajinasi dan persepsi. Contohnya pada kumpulan puisi Chairil Anwar yang mencerminkan pengalaman dan perjuangan Chairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Selanjutnya itu kehidupan sosial yang memicu lahirnya karya sastra. Nah, dalam karya sastra itu lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Contohnya itu pada karya ini Garis Pantai oleh N. Hadini menggambarkan kehidupan sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Karya ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada periode tersebut. Selanjutnya, lingkup kajian sosial. Sosiologi sastra terdapat 3 pandangan teoritis nih. Ada yang tahu nggak nih pandangan teoritisnya? Jadi, pandangan teoritis yang pertama menurut Walek dan Warren pada tahun 1989. Menurut Walek dan Warren terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yakni ada sosiologi adalah pengarang yang membicarakan latar belakang status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, dan faktor-faktor lain tentang pengarang. Sosiologi karya sastra yakni isi karya sastra, tujuan dan hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra tersebut yang berkaitan dengan masalah sosial. Selanjutnya yang ketiga itu sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca ini mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra bagi pembaca. Selanjutnya ada
menurut Lawrenson dan Swingwood pada tahun 1971, menurut Lawrenson dan Swingwood itu terdapat 3 perspektif sosiologi sastranya nih. Yang pertama itu penelitian. Penelitian ini yang mana memandang karya sastra sebagai dokumen sosial. Dokumen sosial merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan. Selanjutnya yang kedua, penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulis. Selanjutnya, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifesti peristiwa sejarah dalam keadaan sosial budaya. Selanjutnya ada Watt. Menurut Watt, membahas hubungan tentang timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Pertama, konteks sosial pengarang. Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosial sastra yang akan terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial. Dan sampai berapa jauh nilai sastra yang dipengaruhi nilai sosial. Lanjut kita ke teknik kajian sosiologi sastra. Nah, dalam teknik kajian ini, karena sosiologi sastra itu tidak hanya memfokuskan penelitian sebagai teks benda budaya yang otonom. Sumber-sumber yang di luar teks sastra itu pun merupakan bahan penting pengetahuan mengenai sejarah, situasi sosial dan politik, perkembangan media, agama, struktur sosial, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Proses berharga. Data yang berkenaan dengan semua itu tidak bisa dilakukan dengan berbagai cara pula. Tidak hanya dengan memeriksa sumber tertulis, wawancara mendalam, kuesioner terbuka maupun tertutup, dan pengamatan adalah beberapa saja dan cara-cara yang bisa ditempuh. Seperti halnya kajian sastra lainnya, penerapan kajian sosiologi sastra ini pun mempertimbangkan fokus permasalahan yang dibahas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.